Cukup. Nah, ini cocok jadi ustaz. Apa kejadian yang mengerikan itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang akan meninggalkan saudaranya. Ini ayat berapa? 34. Siapa yang ditinggalkan? Saudara. Saudara berarti siapa? Kakak atau adik. Meninggalkan kakak dan sinten? Adik. Kita lanjut. Ayat berapa tadi? 35. Wa ummihi wa abi. Apa itu? Ibu dan bapak. Terus terakhir apa? 36. Sinten? Wa sahibatihi wa bani. Apa artinya sahibati? Istri. Istri dan anak. Perhatikan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, maka yang disebutkan di sini adalah manusia-manusia terdekat dengan kita. Kakak adik, terus siapa? Ibu bapak, terus istri dan anak. Kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kakak dan adik di ayat 34. Menyebutkan ibu dan bapak ayat berapa? 35. Menyebutkan istri dan anak ayat 36. Kira-kira di sini ada urutan level kedekatan atau tidak? Yang paling dekat yang mana? Jenengan ini paling dekat sama yang mana ini? Ibu bapak, jenengan paling sering ketemu sama siapa? Istri dan anak. Berarti kayak gini urutannya. Manusia itu dekat dengan kakak dan adik. Dekat. Lebih dekat lagi dengan ibu dan bapak. Dan paling dekat dengan istri dan anak. Ini susunannya Allah loh. Allah Azza wa Jalla menyusun orang-orang dekat ini berdasarkan level kedekatan. Apa yang kita lakukan di hari kiamat? Yang kita lakukan di hari kiamat, mereka semuanya kita tinggalkan. Apalagi karyawan. Apalagi pembantu. Orang terdekat aja kita tinggalkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita tinggalkan? Itu pertanyaannya. Jawabannya ada di ayat nomor 37. Apa ayat 37? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Jadi kan ada terjemahannya enggak? Atau cuma mushaf aja? Cuma mushaf aja. Ada terjemahannya. Kalau ada terjemahan alhamdulillah. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Artinya apa? Sebab lari. Ya, yafirru itu artinya apa? Lari. Sebab lari dari orang-orang terdekat. Sebab yang pertama Allah sebutkan di ayat berapa tadi? Terakhir? Ayat 37. Apa sebab pertama? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri. Berarti sebab yang pertama adalah apa? Sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan dirinya sendiri.
Maksudnya sibuk itu gimana? Masing-masing dari kita itu mikirin diri kita sendiri. Selamat atau tidak selamat. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para nabi sekalipun. Sinten? Para nabi sekalipun. Mereka ketika dicurhati oleh sinten? Oleh umat manusia. Apa jawaban mereka? Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi itu artinya awake dewek-dewek. Itu kira-kira. Hari ini kita memikirkan nasib kita sendiri-sendiri. Apa momen seperti itu kebayang di dunia? Kita nggak peduli dengan kakak adik, kita nggak peduli dengan bapak ibu, kita nggak peduli dengan istri dan anak. Nggak kebayang di dunia kita tinggalkan orang-orang itu. Tapi akhirat itu berbeda. Akhirat itu bukan hanya mengerikan lama waktunya, tapi juga mengerikan kondisinya. Ini alasan yang pertama. Karena apa? Sibuk. Para ahli tafsir, mereka menyebutkan beberapa alasan yang lain selain sibuk. Apa alasan yang lain? Tidak berguna. Tidak apa? Berguna. Apanya yang tidak berguna? Kedekatannya tidak berguna. Jadi, kenapa kita nggak peduli sama orang lain? Karena saat itu kita merasa bahwa kedekatan kita dengan orang-orang tadi itu nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena mereka nggak bisa bantu kita. Kakak dan adik yang sering bantu kita di dunia nggak akan bisa bantu. Bapak dan ibu kita yang rela mengorbankan nyawa demi melindungi kita nggak bisa bantu. Istri dan anak-anak kita, belahan jiwa kita, buah hati kita juga nggak bisa bantu. Makanya di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Dukhan ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yawma la yughni maulan an maulan syai'ah. Di hari kiamat nanti, orang yang menyayangi orang lain tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ini alasan yang keberapa? Alasan yang kedua. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan kepada putri yang sangat beliau sayangi. Sinten? Putri yang sangat beliau sayangi. Ibu-ibu harus tahu. Sinten? Fatimah. Apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali. Wahai Fatimah, di dunia ini kamu butuh harta, saya bisa kasih. Kamu butuh duit, saya bisa bantu. Walaupun Nabi SAW bukan tipe orang yang apa? Kaya raya. Tapi kalau Fatimah membutuhkan, beliau akan usahakan untuk membantu. Itu di mana? Di dunia. Kemudian Nabi melanjutkan, la ughni anki minallahi syai'ah. Tapi nanti di hari kiamat, saya nggak bisa bantu kamu. Itu padahal sinten? Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Rasul SAW itu kan manusia yang paling istimewa di sisi Allah SWT. Manusia yang permintaannya masa ditolak sama Allah SWT. Ternyata kita, beliau nggak bisa bantu Fatimah putrinya sendiri. Apalagi kita. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, khawatir. Apa?
Khawatir. Khawatir apa? Khawatir dimintai pahala. Apa yang ketiga? Khawatir dimintai pahala. Oleh siapa? Oleh orang-orang tadi. Ya. Karena mungkin saja di antara orang-orang dekat tadi ada yang nasibnya mengenaskan. Mungkin atau tidak orang-orang terdekat kita nasibnya di akhirat mengenaskan? Mungkin. Kitanya sholat, tapi kakak kita nggak sholat. Kitanya ngaji, tapi bapak dan ibu kita nggak ngaji. Kitanya tekun beribadah, tapi pasangan kita nggak demikian. Kitanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi anak kita nggak begitu. Nanti di hari kiamat, kedekatan nasab itu nggak ngefek. Masing-masing dari kita akan menghadap kepada Allah dengan pahalanya sendiri-sendiri. Dengan modalnya sendiri-sendiri. Dan tidak bisa kita bagi-bagi pahala kepada orang-orang tersebut. Bukan tidak bisa, kita nggak mau. Karena pahala yang kita miliki itu adalah modal yang paling mahal yang kita miliki untuk menghadap kepada Allah SWT. Saat itu kita menjadi manusia yang paling pelit untuk mempertahankan pahalanya. Karena itu modal kita untuk masuk ke surga. Ikrimah, salah seorang tabi'in, beliau bercerita, wa innal walida yata'allaqu bi waladihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti ada orang tua yang memegangi anaknya. Bapak atau ibu memegangi anaknya. Fayaqulu, dia berkata, ya bunayya, ayyu walidin kuntulak. Wahai anakku, ketika di dunia aku menurutmu tipe seperti apa? Orang tua seperti apa aku? Pertanyaan siapa? Orang tua kepada anaknya. Maka anaknya kemudian mengatakan fayusni khairan. Wah, bapak ibu ini baik. Ketika di dunia peduli dengan saya, memperhatikan saya, mendidik saya dengan baik, menafkahi dengan baik. Fayaqul, setelah mendengarkan jawaban dari anaknya, berarti ada harapan atau tidak? Ada harapan dong. Karena ini tipe orang tua yang baik. Kecuali kalau orang tuanya tipenya bukan tipe orang tua yang baik. Misal anaknya tanya, bapaknya tanya, "Le, dulu ketika aku di dunia sama kamu gimana?" Wah, bapak ini nggak pernah peduli sama saya. Itu sudah tipis apa? Tipis harapan. Ini enggak. Bapaknya ini baik. Ibunya juga baik. Terus setelah mendahului, memberi prolog seperti itu, si bapak ini kemudian berkata, ya bunayya, le, inni ihtajtu ila mithqali dzarratin min hasanatika anju biha mimma tara. Le, sekarang saya butuh pahala sebesar debu. Sebesar apa? Debu. Saya pengen selamat. Ini mungkin tipe orang tua yang baik, tapi juga di waktu yang sama mungkin dia juga punya dosa, punya maksiat. Akhirnya ditimbang. Ketika ditimbang, ternyata apa? Lebih berat apanya? Dosa-dosa dan maksiatnya. Maka dia butuh bantuan pahala sebesar debu supaya timbangannya berubah. Pokoknya nanti di hari kiamat, asal beda dikit berarti berat apanya? Amal solehnya masuk surga. Walaupun bedanya cuma apa?
Sedikit sekali. Maka dia minta kepada anaknya, Le, saya kan sudah baik sama kamu di dunia. Saya sudah merawat kamu, sudah menafkahi kamu. Aku minta pahalamu sedikit saja, supaya aku bisa selamat. Apa jawaban anaknya? Ya abadi, ma aisaru ma talab. Ya, yang kamu minta itu sebenarnya ringan. Kalau di dunia ringan. Jenengan dimintai sama bapak jenengan 1000 perak, kasih enggak? Jangankan 1000. Orang tua kita minta berapa? 1 juta pun kita kasih. Kalau ada kita kasih. Cuma minta pahala sebesar apa? Sebesar debu. Pak, yang kamu minta sebenarnya ringan. Walakinni, tapi aku la utiku an u'tiyaka syai'an. Tapi aku nggak bisa memberikan apa yang kamu minta. Karena momen ini mereka pada pergi meninggalkan orang-orang yang dia sayangi, takut dimintai pahala. Kenapa kamu nggak mau kasih? Atakhawwafu mithlul ladzi takhawwafta. Aku juga merasa takut seperti yang kamu rasakan. Aku juga takut jangan-jangan nanti ketika ditimbang ternyata pahalaku lebih ringan dibandingkan dosa-dosa yang aku kerjakan. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, yang paling mengerikan. Takut dituntut. Takut apa? Dituntut. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat itu. Berarti oleh siapa? Kakak, adik, terus bapak, ibu, terus istri dan anak. Kenapa dituntut? Karena orang-orang itu semakin dekat dengan kita, haknya semakin besar. Kaidahnya seperti itu. Apa kaidahnya? Semakin dekat seseorang kepada kita, maka haknya semakin besar. Jenengan karyawan dengan istri dekat mana? Istri loh. Masa karyawan? Lebih dekat siapa? Istri. Berarti haknya istri lebih besar daripada haknya karyawan. Oke. Teman WA, teman grup WA, dengan anak jenengan lebih dekat mana? Kok diam? Dijawab toh. Anak toh. Berarti haknya anak lebih besar dibandingkan haknya teman grup WA. Jenengan pernah nggak diajak ngobrol sama anak malah sibuk baca WA? Berarti siap-siap nanti dituntut di hari kiamat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, hak-hak yang belum dipenuhi pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Apa? Hak-hak yang tidak kita penuhi di dunia pasti nanti di hari kiamat akan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Siapa yang memaksa itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah berpikir
ketika kita mengabaikan hak orang tua kita dan orang tua kita tidak protes, itu enggak ada akibatnya. Wah, itu urusannya panjang itu. Jangan pernah berpikir ketika kita tidak menunaikan hak istri kita dengan baik dan istri kita tidak protes karena dia takut sama kita, jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada buntutnya nanti di hari kiamat. Itu buntutnya panjang. Istri pun juga demikian. Ya. Biar adil, maksudnya bapak-bapak terus ini. Haknya bapak jenengan tidak turuti. Walaupun bapaknya cuma ngelus apa? Cuma ngelus dada, nggak ngomong apa-apa. Nanti di hari kiamat jenengan akan diminta oleh Allah untuk memenuhi hak tersebut. Caranya gimana Ustaz? Suruh bikinin kopi Ustaz. Haknya suami dibikinin apa? Kopi. Saya nggak pernah bikinin kopi. Berarti ini di hari kiamat disediakan apa Ustaz? Kopi. Oh enggak. Di hari kiamat tambal sulam hak itu adalah dengan pahala dan dosa. Dengan apa? Pahala dan dosa. Tambal sulamnya itu dengan pahala dan dosa. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang yang kita abaikan haknya, kita akan bayar dengan apa? Pahala yang kita miliki. Loh, katanya tadi gak mau ngasih. Ini dipaksa sama Allah. Yang ngambil siapa? Yang ngambil Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang kita ini gak terasa. Contoh. Kita pernah gak menzalimi anak kita? Pernah. Disengaja atau tidak disengaja? Ya, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja contohnya apa? Contohnya kita hobi ngerokok. Hobi apa? Ngerokok. Anak kita sakit. Gara-gara apa? Gara-gara asap rokok kita. Anak kita nggak protes. Karena dia nggak berani protes. Nanti di hari kiamat dia akan menuntut kepada ayah. Ayah, saya menderita selama puluhan tahun gara-gara asap rokoknya bapak. Saya minta tanggung jawab. Dengan cara apa tadi? Pahala ayahnya dicabut, diberikan kepada anak. Ini gak terasa kita. Makanya semakin dekat orang dengan kita, itu semakin banyak hak yang harus kita tunaikan.